Nama saya Tresia Wea, Ketua Kelompok Harapan Abadi. Harapan Abadi ini bekerja kami dengan pencelupan alamiah. Kelompok kami jumlah anggota 20 orang, perempuan semua. Kelompok kami yang pertama Renenga dari tahun 2015. Lalu di tahun 2021 mengganti nama kelompok Harapan Abadi. Saya atas nama Tresia Abu di Dekernasda, saya sebagai tim pengembangan motif. Kami mendampingi tahun 2019. Kami datang memonitoring Batu Kodok, di mana awalnya kelompok ini sudah ada. Di mana desa ini namanya Desa Langit Awe, bertempat di Kecamatan Aisesa Selatan, Dusun Dego. Jadi sebenarnya pewarna alami ini, tanaman ini ada sejak dulu kala. Sejak dulu kala memang nenek moyang kami asli Mbai, di mana kami menghasilkan selembar kain obik ini menenunnya dengan pewarna alami, yaitu dari tarum. Itu tanaman liar sebenarnya, yang tidak pernah kami budidaya, tapi itu tanaman liar yang tumbuh di mana saja. Bana sulo, jahta, boe, pae, sudah pae, kolusebu. Kolusebu ne taru. Taru ne ae abu lapu. Itu menghasilkan ikan. Jadi awal mula untuk menjadi sebuah kain tenun, pertama mereka mengumpulkan kapas. Setelah mereka mengumpulkan kapas itu dililit, disatukan untuk jadi serangkaian benang. Setelah itu melakukan pencelupan. Setelah melakukan pencelupan, benang itu dijemur. Untuk yang warna hitam sendiri, dia tidak hanya sekali mencelup, kurang lebih sekitar 12 kali untuk menghasilkan benang hitam. Untuk menjadikan satu benang tenun, awalnya kita menggunakan kapas. Kapas ini ambil ketika kapas sudah kering. Setelah kering, dibersihkan bijinya. Setelah dibersihkan bijinya, dipukul-pukul. Maksudnya dari pukul-pukul kayu dengan kayu, di mana ada kapas di atas kayu, sehingga kotoran yang ada di kapas dia jatuh. Setelah jatuh, ketika masuk ke sulo untuk menjadi sebuah benang, dia tidak menyangkut. Ketika dililit, tidak ada kotoran yang menyangkut di sulo. Di mana sulonya itu fungsinya untuk merapikan benang. Ketika benang ini sudah merapikan dalam bentuk sulo, kita masuk ke penggulungan. Penggulungan dia menjadi satu bulatan. Setelah dijadikan satu bulatan, dia dimasukkan di kayu kecil. Fungsinya itu agar benang ini terentang dengan rapi. Ketika benang ini terentang dengan rapi, mudah kita untuk menyatukan kembali dalam tahap berikutnya.
taru ini kami taruh di wadah yang kosong, isi dengan air supaya dia awet. Rendamannya semalaman. Setelah sudah rendam semalaman, airnya dipindah. Ini air taru yang sudah rendam semalaman. Supaya kita bisa dapat pasta taru, kami masukkan kapur. Setelah itu diaduk biasa. Fungsi dari aduk sehingga dia tercampur semua sarinya, supaya dia bisa menghasilkan pasta yang baik untuk menghasilkan yang hitam. Pasta taru yang kami gunakan ada 2 jenis. Yang pertama ini yang pasta yang sudah jadi semalaman, kami dapatkan pasta ini. Setelah mau melakukan pencelupan, dia pasta yang hitam, agak hitam ini. Kenapa dia hitam? Kami jemur selama 2 jam di panas, supaya dia menghasilkan hitam. Setelah dia sudah menghasilkan ini, kami masukkan di sini. Airnya kami tidak menggunakan air biasa, tidak. Air dari hasil saringannya air pasta taru ini, 1 tempurung begitu. Terus dihancurkan. Pasta taru belum kelihatan hitam, kami harus tambahkan sedikit fermentasinya abu dapur ini. Abu dapur yang sudah kita saring semalaman. Lama-kelamaan dia berubah warna dari biru menjadi hitam. Untuk hitam, seharian dia tidak bisa langsung hitam. Seharian setelah sudah dimasuk dengan air abu dapur, warnanya jadi begini, biru sedikit hitam. Setelah biru sedikit hitam, kita masukkan benang ini, dimasukkan ke dalam, dicelup berulang-ulang, dibuka-buka urat benangnya. Sudah itu, setelah sudah tercampur semua warna hitamnya, rendam semalaman. Rendam semalaman, air yang pertama ini tidak kita buang. Air ini kita akan rendam besok proses yang sama. Karena semakin hari dia semakin hitam. Di kita proses yang sama, kita tidak bisa proses ini, kita pindah ke sini. Kalau kita merasa bahwa benang ini sudah hitam, kita berhenti. Bahkan proses berulang-ulang sebanyak paling tinggi 1 lembar kain 12 kali prosesnya. Ini hasil yang dicelup selama 12 kali. Setelah dicelup, kita melakukan penjemuran. Penjemuran di bawah teduh, angin-angin sambil membuka-buka benang begini. Membuka-buka benang sehingga benang ini tidak terkumpul. Ketika kering, hasilnya seperti semula. Lurus, tidak melengket-melengket. Dia akan lepas satu persatu sehelai benang seperti benang awal yang kita pintal. Ini hasil dari taru yang kita rendam berulang-ulang. Hasil hitam ini sebanyak 12 kali. 12 kali rendaman, inilah hasil taru yang kami dapatkan, warna hitam. Warna kune, pau ne kune, ne cacaroa. Jadi warna kuning terdiri dari kunyit, terus kulit mangga, di mana kedua warna ini ditumbuk jadi satu, terus dimasak. Pengunci ada satu jenis daun, Indonesianya terkenal ke loba, hampir seluruh kabupaten di provinsi NTT terkenalnya dengan nama loba, tapi bahasa kita di sini namanya cecaroa.
Jadi yang sementara tumbuk ini nih kulit mangga yang dicincang tadi dicampur sama kunyit, disatukan jadinya warna kuning. Setelah kami tumbuk, kami gae artinya angkat dari lesung taruh di tempat. Setelah taruh di tempat, kami isi di podo artinya periuk. Setelah isi di periuk, kami pede itu namanya masak. Sebelum masak itu kami rebo dulu, rebo namanya aduk-aduk. Ini namanya vega alat untuk angkat benang tuh, aduk sambil angkat. Kalau ini kulit rengit untuk warna merah, nanti dicampur dengan secan, kayu secan, terus dipotong, lalu ditumbuk dan direbus. Ini yang saya pegang ini namanya kulit rengit. Kulit rengit yang sudah dihancurkan, siap untuk ditumbuk. Ditumbuk, setelah tumbuk masak untuk menghasilkan warna merah. Di dalam periuk itu pertama merah secan atau sepa tadi. Setelah itu kami masukkan tambah dengan kulit rengit tadi atau rui keke. Masukkan menjadi masak bersama bisa menghasilkan warna merah atau toro. Setelah kami masak semua, yang terakhir tuh pengunci yang namanya cacaroa. Itu semua warna harus ada cacaroa. Pengunci dari semua warna. Setelah kami masak, kami angkat, pindahkan di baskom, ambil airnya saja untuk melakukan proses pencelupan. Ini mama berdua, sementara angkat untuk proses pembuatan warna kuning. Saring airnya. Ini sementara gayung air pengunci atau cacaroa tadi untuk mengunci warna kuning tadi. Masukkan benangnya, lalu bolak-balik beberapa saat. Ini air rengit tadi campur sama sepa untuk menghasilkan warna merah. Ini ambil air lobat cacaroa tadi untuk pengunci warna. Setelah itu celup benang di air yang sudah dicampur ini. Kasih masuk benang namanya masuk benang one air
secandre ne keke. Ini proses pembuatan warna sehingga dia merata semua sampai bagian dalamnya itu tuh harus pakai tangan. Bolak-balik terus sehingga dia bisa apa? Rendam dulu selama beberapa saat, baru angkat. Ini proses pembuatan warna merah yang dari air secan sama air rengi tadi tumbuhkan dia. Setelah proses pembuatannya bolak-balik seperti ini, langsung kita jemur. Jemur bukan jemur di panas, kita jemur di teduh, hanya kasih angin-angin saja. Untuk warna merah batu bata, awalnya benang dasar putih. Benang ini diperminyakan dulu. Fungsinya perminyakan supaya dia mengikat warna merah batu bata. Dan bahan dari perminyakan ini terdiri dari ada ini beberapa lembar daun pepaya, terus ada kemiri, terus ada kayu dadap ini, terus ada kunyit. Oke, setelah selesai perminyakan, dijemur selama 14 hari. Setelah 14 hari benang yang diperminyakan tadi, kita masuk ke merah batu bata yang terdiri dari kulit mengkudu, tumbukan kulit mengkudu, terus penguncinya cecaroa. Ini hasil remukannya cecaroa ini disatukan di baskom ini, diisi air panas, air mendidih, terus ditambahkan setengah tempurung air fermentasi abu dapur, sehingga jadilah dia warna batu bata ini. Setelah itu kita masukkan benang. Untuk mendapatkan air abu dapur ini prosesnya ditaruh di bere, ditaruh di bere macam begini, terus di atas bere dialas dengan sabut kelapa yang sudah dicabik-cabik, di atas sabut kelapa ditaruh abu dapur dari bakarannya kayu kesambi. Setelah itu kita kasih lubang tempurung ini kami kasih lubang kecil, kami masuklah air dingin biasa di atas, sehingga dia menetesnya pelan. Itu prosesnya sepanjang hari, sampai air tetesannya berubah warna jadi merah. Jadi untuk pencelupan, benang putih tadi, benang yang sudah perminyakan selama 14 hari, kita masukkan ke baskom ini. Baskom di mana ada warna merah batu bata yang telah kita campur tadi. Buka-buka benangnya berulang-ulang, dicelup berkali-kali, terus sampai dia berubah warna jadi merah batu bata. Setelah berkali-kali dicelup, dibolak-balik di warna merah batu bata ini, hasilnya seperti ini. Inilah hasilnya. Setelah itu diangin-anginkan benang ini. Mane imungi ko anatangi ne caka longa kuku. Setelah selesai dari penggulungan, di mana dari jahta tadi, kita masuk ke mane. Proses mane ini, di mana proses ini untuk membuat selembaran kain. Dimulai dengan mane, di mana mane ini terdiri dari
jaka, yaitu sebuah sisir kecil yang ada di depan kita, yang dimana dia punya fungsinya untuk merapikan kain, menyatukan benang. Setelah itu ada longa, terus ada pemberat. Fungsi dari pemberat ini apa yang kami tahan dengan kain ini, maksudnya ketika melakukan proses mane, posisi kedua batang kayu ini dia tidak kemana-mana. Karena kalau dia kemana-mana, dia merusak selembaran kain untuk menjadi satu. Setelah selesai mane untuk menghasilkan selembaran kain, ada beberapa peralatan yang dimana dia punya fungsinya masing-masing, yang terdiri dari ati. Ati itu fungsinya untuk penahan dari pinggiran kain, dia untuk menggulung setelah selesai menenun, di mana alat tenunnya, pukulan itu yang namanya rame. Rame ini yang besar, pukulan yang besar ini itu namanya rame. Untuk menggantikan sebuah bunga yang namanya gugu. Gugu ini tergantung apakah itu bunganya 7 motif atau 3 motif atau 20 motif atau 19 motif. Dia menggunakan gugu ini ibaratnya penggaris, sehingga motif ini rapi, dia tidak kemana-mana. Kalau ke depan semua, kalau ke samping semua. Jadi itu fungsi untuk penggaris. Longa, ada satu alat yang bambu bulat ini, dia fungsinya untuk angkat, masuk keluar si rame ini, alat pukul tenun ini, masuk keluarnya si rame untuk pukul, menyatukan kain tadi, benangnya. Ada satu gugu yang ada tali putih ini. Nah, tali putih ini turun naik pasang motif. Pasang motif yang namanya motif lowi tadi, bunganya kain tuh, dia menggunakan gugu yang ada tali-tali putih itu. Sedangkan yang kecil-kecil namanya isi repa atau apa bambu-bambu kecil, sebenarnya dia itu tidak sama sekali perannya besar, tidak, tapi dia hanya untuk supaya memudahkan turunnya naiknya sebuah motif. Inilah tobi kami, Bai Nagekeo. O ao mai bai ae a o mai bai ae o e o palie kita na keke o de mona papa me no Meno tuga kamake mongada kita makamake mai bae ae a o mai bae ae e o pokata puloka de pabera pabisuna mama ngamake mai bae ae a o ma O mai bae a O mai bae a O masina a e a e a e a o o e a e Oye le bolo no samoji di masine sakali tanu
mane Oye le bolo nu samo di masi nu sakali tenu tenu mane popo di hodi hai tenu mane popo di hodi hai tenu mane popo di hodi hai o ae mai bae a o mai bae ai oi o ba di temati kita do imo oti bae o ma ngasi make mai bae ai o mai bae ai o masina ai o